Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri, NPM 2003010019, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan melakukan praktik untuk memenuhi tugas UAS Ekonometrika, di mana praktik ini menggunakan data dari soal yang sudah diberikan oleh Bapak dosen Yudhistira Ardana. Berikut datanya. Nah, ini adalah data yang akan diuji. Yang akan diuji di sini yaitu OLS, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas menggunakan VIF, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Sebelumnya, data di tabel ini disalin ke Excel. Nah, ini sudah saya salin, kemudian sudah saya save menggunakan format save, yaitu Excel 97 sampai 2003 workbook. Nah, langsung saja. Ini datanya. Kita buka. Open with eViews. Yang pertama, ini kita akan melakukan uji OLS. Ini langsung kita finish. Ini boleh yes atau no, di sini saya pilih yes. Nah, ini kemudian langsung kita klik quick estimate equation. Kita ketik Y, C, X1, X2, X3, X4. Lalu kita oke. Dan ini muncul di sini hasilnya. Yang pertama, dapat kita lihat di sini probabilitas dari X4 yaitu 0,0133113, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05 atau 5%, yang berarti X4 berpengaruh terhadap Y. Kemudian X3-nya juga di sini 0,0015, yang kurang dari 0,05, berarti data dari X3 juga berpengaruh terhadap Y. Kemudian X2 di sini nilainya 0,0009, kurang dari 0,05 juga, dan berarti data ini berpengaruh, data X2 berpengaruh terhadap Y. Dan yang terakhir X1 di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,8037, yang artinya nilainya lebih dari 0,05 atau bisa disebut data ini kurang berpengaruh mungkin terhadap Y. Kemudian tes statistiknya di sini nilainya positif signifikan karena nilainya 2,822. Yang X3 di sini juga nilai F statistiknya positif signifikan 3,7415. X2-nya di sini T statistiknya nilainya negatif signifikan karena di sini negatif ya. Jadi nilainya berpengaruh negatif signifikan. Dan X1 nilainya juga negatif, itu 0,25. Kemudian di sini kita lihat AGIS R-square-nya, yaitu persentase berpengaruhnya sebesar 92%. Kemudian prop F statistiknya di sini 0,0000 atau kurang dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan modelnya ini bagus dan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji normalitas.
maksud saya untuk uji normalitas, setelah kita uji OLS, tadi langsung saja kita klik view, kemudian pilih residual diagnostic, kemudian pilih histogram normality test. Nah, ini muncul di sini Jarky-Beranya. Dapat dilihat bahwa Jarky-Bera di sini nilainya yaitu 1,618642 dan probability-nya yaitu 0,445160 atau kurang dari 5% atau 0,05. Jadi di sini datanya untuk asumsi normalitas semuanya terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi caranya yaitu, ini kita tutup dulu. Sama seperti OLS tadi kita estimate terlebih dahulu. Y, C, 1, X2, X3, kita oke. Nah, di sini yang kita lihat yaitu nilai Durbin Watson-nya. Di sini nilai Durbin Watson-nya yaitu 1,2832. Kita tulis di sini. Nilai DW-nya yaitu 2832. Kemudian kita cari DU dan DL-nya menggunakan tabel Durbin Watson 5% ini. Kita lihat DU-nya. Karena data ini N-nya ada 23. Ini N-nya tuh ini jumlah datanya dari atas sampai bawah. Ini bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dan K atau jumlah variabel bebasnya yaitu ada 4. Nah, variabel bebas itu yang mana? Ini, dari X1, X2, X3, X4 ini merupakan variabel bebas. Oh ya, di sini Y itu sebagai konsumsi ayam per kapita dan X1-nya itu sebagai pendapatan real per kapita, X2 sebagai harga ayam eceran real per unit, X3 sebagai harga babi eceran real per unit, dan X4 yaitu harga sapi eceran per unit. Nah, langsung saja kita kerjakan yang uji autokorelasi menggunakan ini. Kita dilihat di sini tadi karena N-nya ada 23 dan K-nya 4. Kita lihat ini, kita tandai dulu. N-nya 23. Kemudian K4. Kita luruskan yang mana? Yang ini ternyata. Jadi DU-nya yaitu 1,7855 dan DL-nya 0,9564. Untuk menentukan kesimpulannya, kita lihat dari ini, aturan menggunakan uji Durbin Watson. Nah, di sini ini kita bagi saja biar mudah layarnya. Mana sih yang tepat? Yang pertama, coba kita yang pertama yaitu D lebih kecil dari DL. D lebih kecil dari
D lebih kecil dari DL. Nah, ini D-nya yaitu 1,2832 dan DL-nya 0,0995. Benar nggak kalau ini lebih kecil dari, oh maaf salah, ini DL-nya sih kebanyakan 9564. Dan ternyata ini salah karena ternyata nilai DL-nya itu lebih kecil dari D, bukan D yang lebih kecil dari DL. Kemudian kita uji menggunakan selanjutnya, itu DL lebih kecil dari D, lebih kecil dari DU. Kita lihat DL-nya 0,9564 lebih kecil dari D 1,2832, lebih kecil dari 1,7855. Nah, ini sudah sesuai. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa jika kita taruh di sini. Ini DW-nya di DL dulu, DL-nya di sini. Itu 0,9564. Lalu DU-nya 1,7855 dan D-nya ini di tengah. Ini 1,2832. Nah, jadi dari uji autokorelasi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat maksud saya tidak dapat diambil kesimpulan apa-apa. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas menggunakan VIF, ini datanya, data yang dari sini kita salin, tapi bedanya kalau yang uji OLS, uji normalitas, uji autokorelasi itu tahunnya tidak dimasukkan. Kalau uji multikolinearitas menggunakan VIF ini tahunnya dimasukkan. Setelah itu kita simpan file, kita save as. Untuk membedakan, saya simpan di sini saja. Nah, ini menggunakan Excel 97 2003 workbook. Save. Udah, kita tutup. Lalu langsung saja kita buka tadi di sini ya. Nah, ini kita open with eViews. Finish. Yes. Nah, caranya kita estimasi seperti biasa, estimate equation, dan kita tulis.
Lalu kita klik OK. Sudah, di sini data estimate-nya sudah muncul, dan kita klik view, pilih yang koefisien diagnostik, kemudian pilih yang variance inflation factor. Nah, ini yang kita lihat yaitu center VIF-nya saja. Di sini dari yang X4. Di sini nilainya 27,4099. Itu nilainya lebih dari 10. Jika nilainya lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Dan di sini di X3 juga nilainya 26, berarti terjadi multikolinearitas. X2-nya juga terjadi multikolinearitas karena nilainya 17, dan X1 juga terjadi multikolinearitas karena nilainya 38. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kita menggunakan data yang pertama. Nah, yang ini kita tutup dulu. Data yang pertama yaitu data yang tanpa tahun. Ini kita klik kanan, open with views. Finish, yes. Kita estimate seperti biasa. Langsung saja kita tulis Y, C, X1, X2, X3, X4. Kita OK. Nah, ini setelah itu kita pilih genre, kita tambah variabelnya. Itu res 2 sama dengan resit pangkat 2. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ada datanya, langsung saja kita estimate. Ini yang pertama kita ganti jadi log dalam kurung res 2 kurung. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita lihat dari probabilitasnya. Di sini X4 nilainya 0,6221, yaitu nilainya lebih dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas. X3-nya juga tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilainya 0,6191. Kemudian X2 nilainya 0,1254, tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian X1-nya di sini nilainya 0,4386. Di sini juga tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian untuk uji tadi itu uji PARC. Selanjutnya uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Caranya kita klik genre lagi. Kemudian kita tambahkan variabel ABS res ABS sama dengan ABS dalam kurung resit. Oke, kita klik OK. Nah, ini di sini sudah ada, kita lihat nilainya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita estimate kembali. Ini yang depan kita ganti dengan res ABS. Lalu kita klik.
Setelah ini langsung kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Di sini probabilitasnya dari X4 nilainya 0,9845, yang berarti dia tidak ada heteroskedastisitas karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian X3-nya juga lebih dari 0,05 karena di sini nilainya itu 0,5320, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas. Yang X2 nilainya 0,3117, itu lebih dari 0,05, juga tidak ada heteroskedastisitas. Dan yang X1 juga tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilainya yaitu 0,9734, yang berarti lebih dari 0,05. Sekian uji yang dapat saya praktikkan, yaitu uji OLS, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas menggunakan VIF, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park, uji Gletser, dengan menggunakan eFuse. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.